ya benar. Kata gue juga. Jadi kan gue ketemu suami gue yang sekarang kan dari dating apps kan. Oh siapa sih ibu ini tuh dating apps? Jadi gue tuh ada yang kenalin. Oh enggak ya? Gue install semuanya tuh. Tapi gagalnya paling lebih sering kan? Ya, jadi gue kan ada 5 dating apps kayaknya. Tinder, Bumble, Gelo semuanya. Oke, Cupid semuanya gue install kan. Lu dengerin guys. Iya, install semua. Terus gue mikir gini, gue positive thinking banget nih waktu itu. Gue mikir kalau misalnya ada orang kayak gue ya kan, jadi yang gue temuin tuh orangnya ngaco. Jadi lu tuh bereksperimen gitu ya, ini tuh ya lagi bereksperimen dengan dating apps. Ini eksperimen gue sih. Jadi orang yang gue temuin kan ngaco semua nih. Pertamanya yang dulu kecuali Sisi Wendy doang, yang lain ngaco semua. Nah, ngaco semua. Jadi kebanyakan orang kan nyari itu ya, nyari ONS. Iya. Nyari ONS gitu udah gitu. Terus kenapa lu yakin si yang ini? Awalnya mah nggak yakin gue. Karena udah terlalu sering ya, udah terlalu sering ya. Udah lihat. Tapi ada satu hal yang bikin gue yakin. Jadi gini, rata-rata kan kayak gitu kan. Terus gue sampai kayak, aduh beneran nggak sih kayak gini, kalau nggak scammer ONS gitu kan. Terus dan setiap kali gitu aja ya dapet. Gitu sekalinya dapet nggak ONS, nggak scammer, toxic, parah banget gitu kan. Terus akhirnya gue mikir, tapi ya dipikir-pikir kalau ada orang kayak gue gitu kan, harusnya ada orang kayak gue lagi versi cowok dong. Yes ya kan. Ya tapi nggak tahu kan possibility-nya. Tapi nggak tahu yang mana nih orangnya, ganteng apa enggak. Kan kalau nggak ganteng-ganteng amat gak gue swipe juga gitu. Iya kan, gue seenggaknya gue tetap lihat dong, oke apa enggak gitu. Gue nggak mau kalau dia fotonya di mobil kayak pamer banget dia sih gitu kan, atau dia ada rokok di tangannya. Pokoknya rokok ada di mana pun gue langsung nggak mau gitu kan. Walaupun dia ngerokok, tapi gue nggak suka orang yang fotonya ada rokoknya gitu. Kayak di endorse gitu ya? Iya. Sama kayak pabrik rokok gitu ya, kayak di endorse gitu ya. Gue nggak bisa stop dulu gitu. Ini kayak orang yang bener-bener gak bisa dibilangin kayaknya menurut gue gitu. Gue sampai sampai tahu nih orang nih datang ngedate sama gue bawa mobil apa, gue udah tahu sikapnya gimana gitu. Sampai bisa mempelajarinya, sampai udah bisa terpelajari. Kalau bawa HRV gimana kata gue kan, kalau bawa Fortuner gimana, gue udah tahu tuh bentukannya, gue udah tahu endingnya gimana, saking banyak kayak gitu. Terus gue coba kan, misalnya orang pertama A gitu kan, A, B, C, D. Orang A nih orangnya gini, orang B gini, orang C gini. Akhirnya gue waktu itu sempat pacaran sama satu orang kan, hampir setahun lah ya. Terus ternyata fail juga kan. Nah pas gue pacaran kan gue udah gak main dong, ya kan. Pas gue putus, gue yang kayak, aduh gimana ya, masa gue mulai lagi gitu kan. Tapi kalau gue gak mulai lagi, gue gak akan dapet. Karena emang circle kita kan semakin kecil gitu kan. Gue mau ngarepin ketemu di mana, gak mungkin gue karena gue bukan anak mall kan. Mak gue bilang, dari sana kamu jalan cari gitu. Gue bilang, cari di mana? Di gunung nggak ada, Mak. Terus sih mereka ke gunung ke goa. Iya, kita itu adalah anak gunung. Sebenarnya bukan anak gunung, kita tuh perjumpaan gimana? Perjumpaan kita tuh gimana sih, Matt? Jadi ceritanya gini. Gue ingat yang versi lu. Jadi kan gue tuh suka fotografer kan. Lu juga kan? Iya. Terus kita tuh jadi saling follow-followan ya waktu itu ya. Gue nggak follow lu. Oh iya. Gue nggak follow dia. Lu tuh kenapa yang nggak follow lu? Pokoknya gue jarang nggak follow orang. Jadi gue cuma nge-follow orang kalau gue udah ketemu dan kenal deket. Kalau cuma sehat gitu gue jarang nge-follow. Terus habis itu lu follow gue kan, terus gue yang kayak ini siapa ya gitu kan. Ada sih mutualnya fotografer, berarti kan dia suka foto kan. Tapi karena gue nggak kenal lu, nggak pernah ketemu, gue nggak follow dong ya kan, gue nggak follow back. Terus suatu hari gue lagi naik gunung gede kan. Nah gunung gede itu waktu itu tuh hari Minggu Lebaran deh, besoknya puasa iya. Orang tuh ragu tuh, ini buka apa tutup, karena gunung gede itu setiap puasa itu tutup. Ini buka apa tutup. Terus waktu itu puasanya kan lagi ragu-ragu kan. Iya, yang nggak jelas. Iya. Kayak besok atau hari ini gitu. Iya, gue ingat itu. Tiba-tiba ternyata malamnya itu ternyata dibilangnya besoknya. Terus gue udah berangkat tuh ke situ. Gue yang kayak, gue pertama kali ke Gunung Gede sesepi ini gitu kan. Banget, enak banget, happy banget gue gitu. Terus gue naik, ada Rio ya kan. Rio kan anaknya lucu banget tuh dua. Terus sama papanya. Iya, ramah banget lagi mereka kan. Terus habis itu setiap orang yang ketemu dia pasti nyapa kan. Lucu banget gitu. Nah, tiba-tiba gue ketemu cici-cici nih 2 orang. Gue naik, dia turun ya kan.
iya dari mana aku udah turun gitu. Heeh. Ini kita udah 24 jam. Iya, karena gue lintas dari Cibodas. Kita dari Iya. Cibodas turunnya Ke Putri, iya. Gue naik Putri ya. Dan itu tau gak temen gue tuh gak pernah naik gunung. Iya emang gelo sih emang. Bukan dia, Gue gak ingat temen lu. dia muslim, terus dia ngomongnya gue tuh suka naik gunung ini. Ya gue pikir kan gue emang kan orang jujur-jujuran ya, gue bener yuk kita naik gunung gede gitu. Ternyata dia tuh belum pernah naik gunung yang gunung. Kayaknya Gunung Putri ya. Iya, jadi dia biasanya naiknya ke bukit-bukit gitu tau gak, tapi dia rasanya itu naik gunung gitu. Iya. Pokoknya dia kojor banget lah pokoknya, tapi ya oke lah, masih bisa turun Iya, loh meskipun lambat. Iya benar. Hmm. Itu ketemu gue aja udah 24 jam kan. Yes, Terus ya. nyampe bawah jam berapa? Pokoknya total 24 jam sekitar. Oh total 24 jam ya. Terus dari situ udah kan. Terus gue posting lah tuh. Gue bilang gini, ini pertama kali gue solo hiking ke gunung, gue bilang kan. Jadi biasanya kan gue naik gunung ikut open trip dulu kan. Terus gue kayak bosen banget gitu ikut open trip. Quarter yang lama lah apalah gitu, ada masalah drama terus ya kan. Akhirnya gue pikir enakan naik sendiri gitu kan. Terus gue posting tuh di story gue, kapan-kapan mau nyobain solo hiking di Gunung Jawa gitu kan, di Gunung Jawa Tengah gitu. Terus di komen sama lu kan, yuk, lu bilang gitu. Enggak, yang pertama itu jadi lu posting di Gunung Gede, terus gue ngomong, oh ini tuh kamu yang kita enggak, bukan gitu dulu. Gue posting di Gunung Gede, gue tulisnya kayak gitu. Terus lu bilang yuk, gue terus gue baru lihat, ini kan yang dulu ya, gue pikir gitu kan. Terus gue lihat lagi, lah ini kan gue yang ketemu. Terus gue bilang, Ci kita kan ketemu kemarin. Oh iya. Loh, nah terus gue juga baru nyadar. Iya. Emang iya kata gitu kan. Orang kan capek banget ya. Udah capek, terus gue juga kalau orang ketemu tuh cuma kayak hai gitu. Terus kalau gue ingat muka, cuma kadang gue gak ingat nama ya kan. Tapi gue, ini kan yang ketemu terus gitu kan. Terus gue bilang, iya yang kita 24 jam kata lu gitu kan. Terus iya. Yuk mau naik gunung mana? Tiba-tiba lu bilang gitu kan. Gue sih pengen Sindoro Sumbing, gue bilang gas gitu kan. Naik apa gitu? Gue naik bis, gue bilang kan. Jadi nanti gue cari deh kendaraan yang sana kata begitu. Nanti kita ketemunya langsung di base camp ya. Iya. Padahal gak pernah ketemu loh kita tuh. Gak pernah ketemu muka. Ya maksudnya muka ketemu cuma selewat gitu kan. Janjian aja gitu bener-bener lewat. Minggu depannya atau gimana gitu ya? Beda 2 mingguan lah kayaknya, 2 mingguan. Karena gue tiap minggu naik gunung. 2 mingguan deh kayaknya. Terus yaudah yuk ketemu. Terus gue nyari-nyari dari Bandung. Jadi kita ketemu di base camp Sindoro kan. Sindoro ya. Kita nyari-nyari terus ada si Bejo kan yang bantuin kita kan. Ya udah tuh naik aja udah. Naik gunung Sindoro terus turun. Terus ya itu ya yang tadi kita cerita. Jadi kalau inget-inget bodor banget itu udah naik Sindoro, Sumbingnya itu si guide kita kan pengennya udah yang deket aja jadi Sindoro sama Sumbing kan seberangan kan. Base campnya seberangan juga tuh sama apa sih namanya base camp Sumbing yang itu? Apa sih Gandrung apa ya? Ya yang pokoknya ada yang satu lah gitu, yang paling dekat. Iya, seberangan sama si Sindoro Pajero itu kan, Kaliangkrik ya. Enggak, bukan Kaliangkrik ya. Terus lo bilang kan, kata temen gue bagusnya tuh naiknya dari Kaliangkrik. Soalnya Nepal Van Java. Lagi itu kan lagi ngehits kan orang-orang foto. Iya, Nepal Van Java kayak apa ya? Cakep banget ya. Iya. Terus habis itu terus akhirnya karena si guide kan si Bejo kayak jauh itu gini. Terus dia juga nggak apa sih namanya, nggak ada kenalan. Karena dia kan anak kampung sono kan. Dia terus di Kaliangkrik katanya kan nyebelin gitu. Jadi orangnya pengen sama orang mereka juga gitu. Nggak boleh deket dari luar sebenarnya kan. Iya. Terus akhirnya kita drama kan ya Mel. Aduh. Tapi Mary pura-pura sakit. Iya. Aduh aku sakit. Maafkan Bejo. Maaf ya Bejo. Aduh aku tapi Bejo tahu aku bohong. Jadi si Mary pura-pura sakit biar kita pokoknya mau gimana juga kita mau ke Kaliangkrik, mau naik mau enggak pokoknya pengen Kaliangkrik. Akhirnya Bejo itu nyariin angkot dan sebagainya, kita pergilah. Terus dia tiba-tiba kata sampai nanti dulu belum beres, tapi lu masih pura-pura sakit. Jadi kita benar-benar drama, dia suruh pura-pura sakit. Banyak lah dramanya. Udah gitu kan di Sindoro gue baru ingat itu gue yang masak. Iya benar, jadi di Sindoro kita pulang udah gelap. Iya udah gelap. Di Pajero itu dia terbilang minim lah ya waktu ada itu sih. Kantin tapi kantinnya cuma buka sampai sore. Iya. Kita nyampe udah maghrib kan waktu itu. Akhirnya ada apa aja? Sini saya yang masak. Ini kan nasi goreng ayam. Ini lo yang masak sih. Lu kira tuh selama ini keliling dunia gimana?
Gue nggak ingat kemarin kan nanya, katanya lu Ci yang masak nasi goreng enak katanya. Gimana ya gue masak? Gue lupa malah karena gue udah terlalu sering masak. Gue kan pasti kayak lu di rumah orang nggak tahu kan bumbunya disulam mana gitu kan ya, gue yang udah persiapan aja kadang-kadang gak enak gitu kan masak. Enggak kan begini ke si Bejo, ada kompornya nggak? Kan gue nggak mau sakit ya, kita nggak mau sakit kan? Mana kita lagi drama kan sama dia. Jadi gue nanya, di sini ada apa aja? Nasinya ada nggak? Terus dia cuma ada ini. Terus gue ke warung, tapi di warung nggak bisa apa-apa, cuma ada, ada apa aja bu? Gue ambilin aja ya, saya ambil ini. Ya udah gue yang bisa gue masak Kalau di gitu. Gunung kan nasi cepet dingin ya. Iya. Jadi kayak nasi yang sisa tadi tuh udah dingin banget. Jadi akhirnya ya udah aja yang ada gue masak gitu. Terus bumbu juga kan sebenarnya al kadarnya yang ada di situ gitu. Tapi ini dari mana sih? Jadi gue cuma ya udah mengkreasikan diri, pokoknya prinsipnya ya kan begitulah Mer, kan gue kalau di rumah di mana juga harus begitu. Survival ya. Ya survival, tuh kan survival mode gue mau udah bisa gitu. Terus akhirnya besoknya kita ke Suming ya, Suming kan, Suming terus turun lagi. Terus yang lucunya itu tuh gue mah pulang dari kan Suming itu turun berarti Magelang tuh. Gue mau ke Jogja gue karena gue udah beli tiket Jogja Bandung. Terus gue pokoknya minta ke si Bejo anterin gue ke stasiun bus kan, ke terminal bus. Terus ya udah, ini kak katanya naiknya yang ini. Gue udah lagi nunggu nih di bus. Tiba-tiba dia kan, lu kemana Mer? Gue nggak tahu, gue kayaknya mau naik gunung lagi. Gue itu tuh kan lu mau naik gunung apa nih? Ingat nggak? Iya. Terus ya udah naik gunung lagi katanya satu lagi, ya udah. Gue pulang dulu ya. Gue pulang. Gue udah di bis. Terus tiba-tiba dia lari naik. Terus duduk di sebelah gue. Ci, gue ikut lu aja. Bisa. Ini orang nggak jelas banget sih jadwalnya. Soalnya kata si guide, gue dibilangnya udah pucat, udah mendingan pulang. Gue sampai bilang sama dia, orang yang punya badan lu kenapa guide yang nentuin? Gue tuh sampai dokternya bingung loh. Lu nggak pernah sakit gitu? Iya, gue nggak pernah sakit. Gue bilang kayaknya apa tuh yang biasa orang apa? Biasanya sakit kan dikasih obat tuh yang pernah sakit. Paracetamol ya. Kayak di dalam diri gue tuh udah ada paracetamol. Karena kata gue juga kan tadi gue ngomong ke lu terlalu sering disakiti, jadi udah hal biasa iya, gitu. Aku sampai nggak tahu, sampai harus dibilangin gitu, udah pucat gitu. Oh iya gue pucat ya. Terus dia nanya, Ci emang gue pucat? Ya emang sih, tapi kan yang punya badan lu kan gini ya, benar nggak? Kalau kalau lu selama kuat, ya sudah gitu kan ya. Gue kan dikasih tahu, lu harus berhenti, gue harus berhenti. Guide yang ngomong gitu, yang lucu. Udah pulang aja katanya. Udah gak dikasih. Terus akhirnya dia pulang ikut gue ke Jogja. Yang lucu ke Jogja kan. Terus waktu itu kenapa sih kita tidur terpisah kan? Karena gue udah booking dulu ya. Atau kita tidur bareng sih? Enggak, gue langsung naik kereta. Oh iya, jadi cuma transit terus gue langsung kereta. Lu tidur dulu ya? Lu tidur semalam. Nyari hotel. Ya lu tidur dulu semalam. Iya. Enggak. Iya. Jadi kita cuma udah nyampe, kita putar makan, cari makan, terus gue ke stasiun, lu cari hotel. Gue nyari hotel, terus besoknya gue nyari bis kan dari Jakarta ke Jogja ke Bandung ke Jakarta. Ternyata susah, kayak gak bisa dadakan gitu kan. Terus jadi akhirnya apa? Ini kemana Pak? Kan gue mau langsung kerja kan. Ke Pluit kan waktu itu gue kerja. Terus kayak ini kemana Pak? Ke Kampung Rambutan atau apa gitu, dia bilang kan. Waduh, gak ada yang ke Pluit Pak. Gak ada Pluit Pak, kata dia gitu kan. Iya, gue pikir lagi orang Pluit mana ada naik bis sih, ya kan. Temen gue baru mikir lagi, baru cicip Pluit, lu doang Mer doanya nanti, kata dia kayak gini. Cicip Pluit aja gak ada yang kayak gini, kata dia gitu. Terus itu gue yang kayak oh iya ya udah Pak, ini saya turunnya aja deh, gue bilang sepaling dekat dari Maps gue gitu. Terus pas gue nyampe Bekasi, itu Bekasi Timur kan, keluar tol kan. Itu di mana? Bekasi Timur. Itu tuh udah jam 6:30 dong. Gue 7 pagi. Iya, anjir gue gimana mau ini ya? Gimana mau langsung kantor ya gitu kan. Terus itu akhirnya gue naik ojek motor dari Bekasi ke Pluit. Abang dia paling random di sedunia. Aja capek gitu. Yang paling lucu lagi, gue baru mandi di kantor. Pokoknya pertemanan yang paling aneh tapi unik lah. Mungkin karena kita juga jadi nggak ada drama ya Mer ya. Ingat yang waktu lu jatuh tuh? Iya. Jatuh. Terus gue naik Cermai kan? Iya naik Cermai. Terus gue lagi di Sumbawa, gue lagi naik di Belora, mau naik lagi di base camp. Tiba-tiba dia telepon, Ci, gue jatuh, gue
oh kaki gue patah gini-gini, kan saya jadi panik gitu, hah di mana? Iya. Terus gue mau ke Bandung, hah gue ada di Bandung, gue ada di Sumbawa. Iya, soalnya kan gue dari Kuningan kan, aku Majalengka ya, jadi kan deketnya ke Bandung kok. Kota paling deket dari gue tuh Bandung kan, karena kaki gue tuh udah patah parah banget. Itu gue nggak bisa kemana-mana dong, gue masih harus cari kota paling dekat. Gue bilang gini kan, kak, ke tim SAR yang, Pak ini gimana ya Pak? Saya mau dibawa ke rumah sakit, mau di ronsen, aku bilang kan gitu. Aduh Mbak, nggak ada, paling dekat di sini puskesmas. Terus kalau di ronsen jadinya besoknya. Hah, di ronsen baru jadi besoknya. Gue bilang kan di foto sekarang, gue bilang kan. Bisa sih sebenarnya lu paling dekat ke Cirebon kali. Tadi gitu, di kota pun ronsen gak langsung jadi. Gitu. Cirebon lah harusnya bisa, cuman karena waktu itu kan gak tau lu panik, terus gue kan gak bisa pulang ke Jakarta, nanti gue gimana gini. Iya, kosan gue lantai 3 kan. Terus kosan lu lantai 3, terus gue gak ada yang ngurus, terus gue gak bisa bilang ke nyokap gue juga. Gak bisa banget, jadi gue tuh langsung telepon ke cici gue kan, lu tau gak si Mary, ingat gak si Mary gini, si Mary nanti tolong dijemput di jalan tol, nanti bawa ke Boromius, yang mau diapain kan di rumah sakit. Ya udah katanya, karena kan gue juga kasihan dong, gila kan kalau misalnya itu gue kebayang gitu kan, jadi cici gue udah siap, udah mau berangkat, jam berapa nih si Mary nyampe jalan tol di Pasternya, tiba-tiba dia telepon lagi kan, Ci nggak jadi, gue langsung ke Jakarta. Jadi temen gue bilang gini, udah Mer, kan belum tutup patah, kan belum di ronsen juga, kita bawa dulu nih ke kosan, ya kan, nanti kalau misalnya lu bangun mendingan. Goblok. udah jelas patah mendingan. Yang kocaknya lagi, udah nyampe kosan gua. Jadi lu dari Jakarta, dari Kuningan tuh langsung ke kosan. Ke Jakarta. Ke kosan jadinya. Terus yang teman-teman gue yang lain, tadi itu mobil sewaan teman-teman gue yang lain. Akhirnya teman-teman gue yang lain pada naik bis pulangnya, ngeteng. Gara-gara mobilnya buat gue. Iya. Kira mobil buat gue, terus bawa ke Jakarta, terus gue gendong dong. Dari bawah ke lantai 3 digendong. Terus karena dia cowok kan, sampai depan pintu kamar kos gue, udah nggak apa-apa sampai sini aja gitu kan. Si Adit tuh baik banget, si Adit, sampai sini aja dia tuh bilang gitu kan, nanti gue bisa masuk ke dalam. Terus dia udah turun kan, gue buka pintu, gue jinjit dong, kaki gue patah coy, gue jinjit masuk kamar. Ya iyalah. Mungkin tadinya patahnya segini jadi perak gitu kan. Orang gila kata gue juga, gue sampai ngedenger ceritanya, tapi luar biasa sih cerita kita tuh. cerita yang lucu. Jadi gue naik gunung juga, kalau kayak ketemu lu kayaknya gue nggak akan naik gunung, gue nggak akan sampai ke Kartens juga. Jadi gue karena gini, gue itu dulu naik gunung, kan gue cerita kan, gue waktu dari SMA, dari jam SMA gue tuh masih ya, terus udah gue kuliah, ya udah kelurahan ya, kantor desa, ya udah selesai, udah kuliah, udah apa, gue tuh nggak pernah. Nah waktu kita ke Gede itu, gue tuh kan itu lagi COVID kan, baru beres COVID lah ya, gue tuh kayak terpanggil pengen naik gunung, tahu nggak? Makanya gue ngajak siapa sih orang-orang di sekitar gue, udah nggak ada yang naik gunung, gue tuh cuma nekat sama si teman gue itu tuh. Nah, sampai akhirnya kan ketemu lu dan terinspirasi, udah naik ini, terus jadi kita kan suka kali kasih informasi dan sebaiknya. Tapi sebenarnya waktu gue ke Kartens itu sebenarnya bukan pengen atau gimana sih men, karena kan kita suka cerita, kan lu waktu patah gue, ini tahu nggak Ci, dia operasi seharga ke Kartens gitu kan. Terus gue kan jadi kayak, gue kalau mau operasi gue ke Kartens sih, gue itu kan karena sosial media sekarang kan kayak cerita Kartens itu gimana. Ya sampai akhirnya kita nyobain ke Kartens, gue kan ngajakin lu juga kan waktu itu. Duit aja gitu. Kan ada duit aja. Coba apa sih? Mahal, nggak apa-apa. Coba lihat. Di luar negeri aja kita naik gunung gitu kan ya. Tapi ya nggak worth it sih, Mer. Kalau jujur nih sih nggak worth it, Mer. Mending kamu udah diem aja di menikmati yang sekitar, nggak worth it sih kalau menurut gue. Ya gitu, lucu juga sih ya cerita kita. Iya benar. Tapi pertemanan yang menurut gue paling ya secara umur gue, kita tuh kan jauh banget ya, jomplang banget. Ya buat gue paling menarik sih, maksudnya menarik ya. Iya, menarik lah. Bertemunya aneh, pengalamannya juga aneh-aneh, terus gimana ya? Umur yang jauh tapi kayak klop aja gitu tiba-tiba ya, kayak kemarin si Rizka ngomong, gue pas ngedenger cerita, gue kemarin masih Cijuni gini, ini orang gila berdua kata. Jadi kayak dia ngelihat Mary aja sih, si Rizka tuh ngelihat lu itu kayak udah random gitu, udah gila gitu kan. Kok ada ya orang gila yang seperti dia? Adanya gitu loh.
jadi gue jujur ya dari gue zaman sekolah gitu kan ya, temen gue nggak banyak, dikit banget. Gue paling. juga sama ya. Iya, gue jarang, gue agak susah. Tapi kalau ke yang sefrekuensi kayak langsung tep kan? Ya kan selalu gitu kan? Gini kan, kita itu disatukan di satu kelas yang sama bertahun-tahun, itu bukan pilihan kita kan? Iya, dipersatukan itu Mbak ya, dipersatukan. Bukan pilihan kita kan? Kalau gue bisa milih, gue gak akan milih lu sekelas sama gue gitu kan? Iya, jadi gue pikir, aduh, gue gak butuh-butuh amat gitu ya berteman banyak-banyak. Ada lah temen-temen gue, tapi itu orangnya emang bener-bener baik gitu kan. Ya bener-bener mereka tuh temenan sama gue tulus gitu. Tapi gue lihat orang-orang yang lain tuh temenan cuma kayak biar gue gak kesepian aja gitu. Beda kan? Iya beda tuh. Jadi gue gak mau temenan sama kalau gitu. Gue temenan sebenarnya gue mah nggak pernah milih dan gimana, cuman gue tuh kalau yang nggak sama ya dari dulunya memang. Kalau gue milih sih. Gue sedikit introvert kan, jadi maksudnya gue nggak ya sejalannya aja, tapi maksudnya milihnya gini, kalau gue ngerasanya nggak sama, misalnya kan gue nggak girly kan, nah kalau sama yang girly buat gue aduh kayaknya capek deh gitu, gue kayak capek gitu gue, jadi ya udahlah nggak usah kenal, nggak usah deket-deket juga gitu. Kalau ya kayak temen gue banyak kan gak girly, tapi ada sih, cuma misalnya kayak gue serandom itu sih temenan gue. Pokoknya gue nggak ngeliat dari mana, pokoknya gue liatnya cuma kayak ya mau gue mau temenan sama lo gitu kan. Terus itu ya gimana ya, jadi gue pikir emang gue nyari temen tuh setelah gue bebas, setelah gue lulus kuliah, terus setelah gue jalan-jalan, nah gue nemu temennya di spot-spot tertentu gitu, di event-event gue yang random itu ya kan. Jadi ada beberapa temen gue juga di berbagai provinsi. Di berbagai provinsi. Dan beberapa negara. Keren ya. Di beberapa negara serandom itu kan. Dan mereka yang kayak benar-benar welcome gitu. Tapi memang sih kalau dari perjalanan ya di sini aja gitu. Terus si Rizka bingung kan. Ada lagi temen gue Yohana, dia juga bilang, Mir, kok temen lu semuanya bisa sebaik itu sih sama lu, kata dia. Kok bisa se-welcome itu gitu? Lu kan cuma baru kenal sebentar kan, gitu kan. Terus gue dalam hati, kayak lu gak aja, gue juga numpang mulu di rumah lu. Gue juga ketemu lu baru di gunung sekali, tapi gue numpang. Oh sama Yohana tuh berarti baru sekali juga lu ketemu? Enggak, gue udah sering sekarang. Kalau dulu kan pertama kali ketemunya di gunung. Ikut OT kita. Habis itu dia bilang gini kan, kalau di open trip kan kita camping, kita naik camping, besok paginya baru summit kan. Enggak baru kan, lu kayak sama gue tuh baru ya. Tiba-tiba Yohana bilang gini, kita kan udah di depan nih, jadi kita jalan cepet kan, kita di depan, padahal kita bawa barang banyak gitu kan. Terus kita summit duluan aja yuk, gas gitu. Wih, gue suka nih, gas-gas mulu ya kan, gas gue bilang gitu. Akhirnya kita naik duluan, terus gas mana lagi nih kita gitu. Oh jadi cuman ya memang pertemanan itu kan sebenarnya mendingan yang begitu kali ya. Iya, jadi kayak benar-benar yang gimana ya, benar-benar ready gitu lah. Kayak kalau misalkan ada orang yang nunggu. Kayak ada orang yang kayak lu nggak bisa datang, tapi lu bilang iya gue usahain ya. Padahal lu dari awal lu udah yakin lu nggak bisa datang. Mendingan lu bilang sorry gue nggak bisa datang. Sorry gue nggak bisa ikut. Tapi kan nggak semua orang sama, Mer. Ya kan persepsi kayak ada misalnya. Ada orang yang nggak enak. Iya. Terus kadang-kadang kalau orang yang kayak gue itu adalah terbilang ya mungkin karena kita sama kan ya straight to the forward aja gitu kan. Tapi ada beberapa orang dengan gaya gue itu kan dia nyebutnya gue tuh kasar gitu kan. Kayak sebenarnya kenapa sih kan lu kan bisa pakai bahasa halus gitu. Padahal gue itu jadi biar jelas aja nih. Nggak ada apa sih namanya kesalahpahaman juga. Dari awal udah bilang. Iya. Nah cuman kan persepsi beda-beda ya, mungkin kita bisa bareng itu karena kita sama-sama. Jadi gue juga tidak merasa lu kasar, lu juga tidak merasa kasar, karena kita sama-sama kita dua-dua kasar gitu kan buat di mata orang. Sebenarnya kan kasar. Kalau roda gerigi kan kita saling melengkapi. Kan ada orang yang dia lurus sakit jadi sakit. Ya kayak gitulah gitu. Kalau gue kan ya nggak bisa Mary nggak mikir apa-apa. Ya gue juga kalau Mary nggak bisa ya udah gitu. Kalau orang lain kan mungkin kalau gue sih ya orang lain mah terlalu baik ya. Baik. Mungkin karena hidupnya kurang keras seperti kita. Enggak ada orang yang hidupnya keras tapi dia sebaik. Jarang tapi jarang kayaknya. Kalau baik kayak kita juga baik, Mel. Kita baik. Kalau misalnya kita nggak baik, tujuannya baik ya. Gue nggak baik nyampainya kan orang gimana. Kan tergantung orangnya. Persepsi kan tergantung persepsi gitu. Tapi tujuan utama gue baik. Iya. Gue gak mau menyakiti orang. Janganlah. Makanya kita jujur karena kita tidak mau menyakiti. Iya. Terus gak mau pakai pura-pura gitu. Daripada kan nanti salah diterima atau apa gitu.
Ya udahlah Mir. Susah, soalnya kalau udah bohong sekali nih harus bohong lagi nih, Iya, bohong lagi. Capek kan? Masa gue bohong ke lu, Nanti- nanti bohong ke dia. iya. Nah, nanti dia Terus kasih lupa. tahu dong. Ya, Terus lupa siapa aja yang dibohongin. Itu nggak pro. Lu baru belajar bohong. Mending gua nggak bohong kan? Iya. Ya begitulah hidup lah. Pokoknya progres buat lu ya Mer ya. Nanti Gua terharu sih. sebel banget sih. Gila sih. Lu bayangin gue ketemu di gunung random. Datang ke kawinan gue. Ya iyalah. Emang gue gak ngundang Iya. banyak orang. Ya pokoknya kan gini loh. Kalau gue sih ngerasanya ya one of the part. Kalau gue bisa hadir. Istilahnya lu cerita sama gue kehidupan cinta lu dari awal. Sama Wendy kan, Cijun datang loh. Wih, pas banget dia lagi off keliling dunia itu. Sini juga bentar lagi udah pergi lagi. Kalau gue bisa pasti gue hadir karena apapun ya istilahnya kita tuh pernah melewati cerita sesuatu yang maksudnya amazing, nggak terlalu amazing tapi apa sih kalau buat gue ada sesuatu yang ya gue belajar dari lu juga mungkin belajar dari gue gitu. Terus kan istilahnya karena jenjang umurnya saya dengan dia jauh, mungkin dia menganggap saya mamahnya atau gimana, saya juga nggak ngerti ya. Dia banyak curhat terus ya kayaknya kan gini loh, gue tahu cerita hidup lu, masa lu bahagia sekarang, istilahnya apa yang lu cari kan yang lu cita-citain terjadi, masa sih gue pas bisa hadir bisa ngelihat lu bahagia, masa gue iya masa lu gak ngeliat hasilnya ya kan? Maksudnya lu juga di masa bahagia ini resultnya ini loh gitu kan, gue harus lihat dong gitu. Udah bertahun-tahun iya, kan gue kan, eksperimen. Iya kan kalau misalnya ini nih hasilnya kayaknya isinya udah dapet, kalau kayak kuliah kan ini tugas akhirnya gitu ya. Ini gue wisuda. Iya wisuda gitu. Nah masa gue nggak datang pas gue bisa gitu, ya udah gue datang makanya gitu, menyempatkan diri gitu buat lu. Ya udahlah, thank you Mary buat persahabatan yang lucu ini ya, semoga menjadi inspirasi juga buat teman-teman gue nih yang ada di YouTube gue. Ya gue tuh bikin video ini ya, tadi gue cerita ada temen gue fotografer yang ya dia tuh kena serangan jantung, terus pada saat dia kena serangan jantung tuh jadi keinget temennya yang kena serangan jantungnya meninggal dan gak punya kenang-kenangan. Jadi terus dia ngajakin gue satu saat kita punya hubungan yang lumayan dekat lah. Dan dia bikin, Jun, gue mau bikin YouTube gini. Terus sampai judulnya itu Sebelum Aku Pergi. Serem gak sih gitu. Terus gue pas bikin konten sama dia terus cerita, terus pas udah jadi gue tuh jadi sedih dan gue jadi terinspirasi. Ya juga ya, kan kapan ya. Dia satu, terus kan siapa tahu terus kan gini, pengalaman kita tuh siapa tahu jadi inspirasi buat orang gitu kan, kayak eksperimen dulu, mungkin ada orang yang belum pernah mencoba, siapa tahu mau coba eksperimennya Mary gitu kan, atau pertemanan yang menjadi inspirasi. Kayak pertemanan kita itu kadang-kadang ya pertemanan itu bukan masalah teman gitu kan, kadang-kadang kita ketemu dipertemukan waktu, dipertemukan universe lah kalau bahasa ininya, yang mungkin saling inspirasi gitu kan. Ya itu gue juga jadi kepikir, iya ya kenapa sih gue bukan bikin biar gue bisa share gitu, karena gue juga ketemu orang ya ini adalah salah satu yang lucu, ada juga yang lucu yang lain gitu kan. Ya itu sih sebenarnya. Iya. Ya, thank you lah ya Mary ya, waktunya ya. Sekarang siap balik ke suami kamu ya. Aku kembalikan Wendy. Terima kasih. Nanti gue share ya.